Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Husnul Zikri Ketua RT 12 Bapak Ejang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Juga Ketua Rahis RT 12 Bapak Ustadz Bukhari. Amin. Segenap para jemaah yang dirahmati Allah, Al-Husnul Zikri juga Sahibul Hajah. Amin. Bapak Suherman, Pak Herman. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang disedekahkan pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala dijadikan amal bagi keluarganya, dan kelak pada Allah balas dengan beribu balasan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan kajian, kita tawasul dulu. Sebenarnya sudah tawasul tadi. Kita lanjutkan dengan Al-Fatihah ila mu'allifatil kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Guru kita yang telah kita mengambil manfaat dari ilmu-ilmu beliau, Al-Maqmurah Sidagiri wa Latiyata Al-Maqmurah Bata-Bata Al-Syujan. Allah Ta'ala yahmina bihmayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa usrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Sekarang membahas satu fasal yang mana fasal ini menjelaskan fi awqatis shalawatil maktubah, membahas tentang menjelaskan waktu-waktu sholat yang wajib kita lakukan dalam sehari semalam. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat itu atas orang mukmin diwajibkan, sudah ditentukan waktunya, Pak. Karena sudah ditentukan waktunya, terkadang ketika kita tidak mampu melaksanakan di perjalanan, malah kita disuruh untuk sholat yang disebut dengan dihormatil waktu. Kenapa? Karena agar kita tetap ingat kepada Allah pada waktu itu, agar juga niat selalu sujud kepada Allah pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Makanya ketika panjenengan nggak ketemu air, nggak ketemu dengan yang namanya debu dan sebagainya, atau walaupun menemukan tapi sulit untuk melaksanakan sholat dalam keadaan najis, mau telanjang juga banyak orang seumpamanya, maka kita sholat dalam keadaan dihormatin waktu. Kenapa? Karena agar kita pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, itu kita tidak lepas dari selalu sujud kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Awqatus sholati khamsun. Jadi waktu-waktu sholat itu ada 5, Pak. Ya, sebenarnya nggak dibahas pun sudah tahu apa saja sholat waktunya. Subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya. Dan awal waktu duhri, kita mulai daripada awal dari sholat duhur. Wah, keluar nih. Airnya ada 2. Iya. Satu manis, satu hangat.
Ini luar biasa kalau pengertian sama ustadznya ini. Kalau pengertian macam mana itu bergaulan. Ya, alhamdulillah 12 pengertian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu duhur itu zawalus samsi, tergelincirnya matahari. Ay akibat waqti zawaliha fima yaduruna fil waqi. Jadi awal waktu sholat duhur itu adalah setelah zawal. Zawal itu tergelincirnya. Zawal itu ada di atas Pak masih. Matahari ketika berada di atas kita namanya zawal. Awal waktu duhur itu setelah tergelincir. Nah, kalau ada di atas kita matahari, berarti matahari sudah mulai ke arah condong ke barat. Sedikit saja condong, maka itu sudah masuk waktu duhur. Jadi yang masuk kepada waktu duhur bukan pas di atas kita matahari, tapi setelah matahari itu sudah tergelincir. Terus kapan? Akhir daripada sholat duhur itu masirul syai' mislahu. Jadi akhir daripada sholat duhur itu apabila bayangan benda, sesuatu benda itu sama persis dengan bendanya. Artinya kalau gelas ini Pak, ini nih, ini seumpamanya 5 inci, terus keluar bayangannya juga 5 inci. Kalau sekarang sebenarnya sudah ada jam Pak, jadi panjenengan udah nggak ngukur bayangan. Kalau sekarang sudah jam 3 berapa? Akhir sholat duhur. Jam 3 berapa? Jam 3.15 apa? 15 ya 15. Tapi yang dikhawatirkan kita di tengah hutan nggak tahu bawa jam HP mati, jam juga habis baterainya. Sekarang jamnya kan nggak pakai baterai kayak dulu, pakai casan juga sekarang jam. Sehari semalam harus tiap hari ngecas. Yang dikhawatirkan jenengan di tengah perjalanan tidak bisa membedakan antara kapan sholat duhur, akhir daripada sholat duhur, ataupun kalau kita tidak bisa membedakan antara sholat duhur dan sholat asar. Kapan perpindahannya itu kita tidak tahu kalau tidak bisa mempelajari ilmu ini. Kemudian jadi yang dimaksud sama itu bendanya sudah tergelincir. Bukan kadang kita sama Pak. Kalau istiwa itu kan sama, benda dengan kita itu bayangan pas di bawah kita kan. Bukan itu maksudnya. Ya, kalau sejajar bukan sejajar di waktu istiwa, tapi samanya adalah ketika matahari sudah condong ke barat, bayangan yang ditimbulkan oleh matahari itu sama dengan benda yang dihasilkan. Kemudian Ad-Daraqutni meriwayatkan an Abi Mahdurah dalam hadisnya, awal waktu itu adalah ridwanullah, ridhonya Allah. Wa awsatuhu, dan pertengahannya waktu itu adalah rahmatullah, rahmatnya, karunia-Nya Allah. Wa akhiru, dan akhir waktunya itu, waktu duhur itu, afullahi, yaitu ampunannya Allah. Jadi kalau panjenengan sholat di awal waktu, Allah ridho, senang kepada panjenengan. Kalau jenengan sholat di tengah-tengah waktu, artinya antara duhur sudah setengah perjalanan, berarti Anda sudah mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau jenengan sholat di akhir waktu, ya panjenengan mendapatkan ampunannya Allah. Artinya kalau di akhir waktu itu sebenarnya apalagi yang disebut nanti waktu tahrim, waktu haram, sholatnya tetap sah tapi tetap menimbulkan dosa. Makanya nanti kita akan mempelajari tentang bagian-bagian daripada sholat duhur. Sholat duhur itu memiliki 6 waktu. Sholat duhur memiliki berapa? 6 waktu. Yang pertama disebut dengan waktu fadilah, waktu yang paling utama. Apabila seseorang
melaksanakan di waktu fadilah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih banyak daripada waktu-waktu selain waktu fadilah ini. Jadi pahala yang diberikan oleh Allah kepada panjenengan yang melaksanakan di waktu fadilah, pahalanya lebih banyak daripada sholat di waktu lain. Kapan waktu fadilah ini? Dari awal waktu zuhur sampai bayangan sesuatu benda itu mencapai seperempat. Jadi kalau ini bayangannya jadi seperempatnya ini Pak, mungkin sampai sini ya, sini setengah, ya sampai sini. Kalau sudah mencapai seperempat bayangan tersebut, maka waktu fadilah itu sudah berakhir. Gambaran waktu fadilah itu adalah Pak, ketika panjenengan melaksanakan sholat. Di awal waktu zuhur itu panjenengan persiapan melaksanakan sholat, kemudian adzan, menutupi aurat, kemudian tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya melakukan persiapan sholat. Nah, ketika panjenengan telah melaksanakan itu kemudian diam sebentar, seperti makan beberapa suapan. Makan beberapa suapan ini yang di dalam keterangan kitab kita itu sekiranya memberikan rasa kenyang ke dalam diri kita, tapi rasa kenyang itu sesuai dengan syar'i, artinya bukan kenyang secara kebiasaan. Kalau syar'i itu kan di dalam usus kita itu setidaknya ada 18 jengkal, ada 18 jengkal. Jadi 6 jengkalnya itu diisi air minum, 6 jengkalnya itu diisi makanan, 6 jengkalnya itu adalah untuk bernafas. Kalau kita secara uruf itu, jadi semua usus itu kita isi nasi sama minum semua Pak, sampai mau nafas saja susah. Kembung. Artinya bukan itu yang diinginkan syariat. Yang diinginkan syariat sepertiganya diisi dengan makanan, sepertiganya diisi dengan air, sisanya untuk bernafas. Jadi ketika sudah makan itu kemudian melaksanakan sholat, disitulah waktu fadilah. Setelah itu biasanya 14 seperempat itu, seperempat bayangan itu seperti itu bayangannya, gambarannya. Jadi cepat Pak. Ya mungkin berapa? Setengah jam kita. Ya seperempat bayangan. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Jadi kalau tadi adalah waktu fadilah, yang kedua adalah waktu ikhtiar. Ini orang sholat boleh memilih Pak, mau melaksanakan sholat setelah masuk waktu ikhtiar, atau panjenengan mau melaksanakan sebelum ikhtiar mau melaksanakan, atau setelah ikhtiar ini masuk mau melaksanakan. Ini bisa milih mau melaksanakan atau enggak. Jadi waktu ikhtiar ini adalah waktu yang diperkenankan untuk orang yang sholat memilih melaksanakan sholat di waktu itu atau di waktu setelahnya. Nah, itu adalah waktu ikhtiar. Ikhtiar itu memilih. Berakhirnya sampai bayangan suatu benda itu mencapai panjangnya setengah. Jadi kalau bayangan ini sampai setengahnya Pak, berarti lebih panjang kita masih ya. Karena kalau panjang kita sama bayangan sama, berarti sudah zuhur Kalau sudah bayangan itu sudah mencapai setengah daripada badan kita, maka waktu itu disebut waktu ikhtiar. Boleh kita melaksanakan pada waktu itu atau setelah kita waktu ikhtiar. Yang kedua namanya waktu jawas. Waktu jawas itu boleh tanpa dimakruhkan. Artinya sholat tanpa, kalau dimakruhkan itu kan tidak disenangi Pak. Artinya kita sholat tanpa ada embel-embel apa, boleh-boleh saja, silahkan.
Artinya sholat pada waktu itu tanpa dihukumi makruh. Karena ada nanti sholat dihukumi makruh Pak, pada saat-saat tertentu. Tapi pada saat jawaz itu kita sholat tanpa dihukumi makruh. Kapan? Dimulai setelah habis waktu fadilah. Berarti ini setelah habis fadilah berarti kan waktu sudah masuk ikhtiar, ya kan? Sampai tersisa waktu yang masih cukup untuk melaksanakan sholat duhur. Artinya secara lengkap kita 4 rakaat itu masih sempat untuk melaksanakan sholat duhur secara sempurna. Maka kita di situ namanya waktu jawaz. Bisa dipahami? Tar, saya nanya tar. Kamu enggak. Ini tar, tadi kan masalah apa tadi yang awal Fadilah. Fadilah itu kan batasnya seperempat ya. Bayangan, Nah, bayangan. kalau pemikiran saya kan semakin kesana matahari itu semakin panjang bayangan. Oh iya, terus. Nah, maksudnya lohor itu masuk saat panjang bayangan dengan kita sama tadi. Bayangan kalau duhur itu bayangannya sedikit Pak, karena matahari kan berada di atas Ya, kita. tadi yang sama itu tadi apa tadi yang dibahas? Fadilah kalau bayangan kita sudah seperempat, karena pasti lebih besar kita kalau waktu duhur Pak, kecuali asar. Benar. Nah kalau kita sudah duhur, berarti kalau ini kan ini. Berarti kalau sudah tergeser ke sini sedikit saja itu sudah masuk duhur. Kalau panjangnya sudah seperempat bayangan daripada ini, maka itu sudah berakhir waktu fadilah. Tapi sudah masuk waktu. Maksudnya masuk zuhur itu pas kita bayangan dengan kita itu sama. Enggak, kalau bayangan sama maksudnya sama dengan kita itu namanya waktu istiwa, belum masuk. Istiwa waktu zawal sama. Tapi kalau duhur itu sudah tergelincir sedikit, nambah sedikit saja bayangan. Bayangan kita udah maju sedikit. Ke arah timur berarti, karena matahari tambah ke barat. Nah sedikit saja sudah masuk duhur. Nah tambah panjang sedikit, sekitar seperempat itu berarti sudah habis waktu fadilah. Tambah setengah waktu ikhtiar. Waktu sampai berakang jawaz. Sekiranya jawaz itu kita masih melakukan sholat duhur itu sempurna, artinya tidak satu rakaat saja, tapi dalam 4 rakaat itu masuk di dalam sholat waktu duhur. Perbatasan asar masuk ke perbatasan asar. Perbatasan asar, tapi sebelum asar kita masih sempat secara sempurna melaksanakan 4 rakaat itu. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga ya, berarti sudah fadilah, ikhtiar, jawaz. Yang keempat adalah waktu haram. Nah, ini waktu haram. Kapan waktu haram itu untuk melaksanakan sholat? Yaitu mengakhirkan pelaksanaan sholat kita sampai masuk pada waktu asar. Artinya di waktu duhur masih sempat kita melaksanakan sholat tapi 1 rakaat. Kita kan kalau sudah di dalam duhur itu masuk 1 rakaat kan bisa masuk adab, masuk kepada sholat bukan qadha tapi masih melaksanakan adab. Pada saat itu duhurnya masih sempurna, cuma berarti kan ada 3 rakaat yang masuk ke waktu asar. Biasa sholatnya tapi masih berpotensi ada dosa. Kenapa? Karena lalai Pak, lalai mengakhirkan sholat. Terus yang berapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima adalah waktu darurat. Waktu darurat ini adalah waktu bagi orang yang mawani. Mawani itu tercegah daripada melaksanakan sholat. Contoh seperti haid, gila, kan tercegah Pak. Tidak ada taklif untuk melaksanakan sholat. Nah ternyata di akhir-akhir waktu itu dia haidnya selesai Pak. Haidnya
Selesai, artinya telah hilang, gilanya telah hilang, ayannya telah hilang, haidnya telah hilang seumpamanya. Dan masih cukup untuk takbir, masih cukup untuk bersuci, masih cukup untuk mandi seumpamanya. Maka wajib dia melaksanakan sholat yang disebut dengan sahibatul waqti. Yang sholat pada sahibul waqti itu adalah sholat yang wajib pada waktu itu. Jadi kalau waktu zuhur pada waktu itu wajib sholat. Kalau ada waktu itu dururo namanya, waktu dururo. Jadi dia itu lagi haid kemudian hilang haidnya. Tapi ketika itu mau mandi, mau apa, mau semuanya bersuci, mau sholat sempurna, maka wajib pada saat itu harus melaksanakan sholat. Walaupun udah masuk asar. Bukan, masih. Enggak, maksudnya kan beresnya. Dia kan beresnya kan pas akhir-akhir zuhur gitu ya, misalnya selesainya kan mandi atau masuk asar gitu. Apa itu masih bisa dilaksanakan itu sholat zuhurnya? Sholat zuhurnya kalau yang waktu ini adalah waktu yang masih tersisa, cuma masih sedikit. Kan begini Pak, ada waktu bagi orang haid. Ya, Contoh, apabila dia haidnya berhenti di asar, dia juga harus mengqadha yang sholat zuhur. Apabila sholatnya berhenti di isya, dia juga harus mengqadha di waktu maghribnya ditinggalkan, padahal dia dalam haid, tapi tetap wajib karena itu adalah satu waktu. Zuhur isya sama maghrib satu, isya sama maghrib satu waktu, zuhur sama asar satu waktu. Kenapa disebut satu waktu? Karena bisa digabungkan sholat itu, yang disebut dengan jamak takdim, jamak takhir. Kemudian Rasulullah itu ketika mereka asar sudah, ini yang banyak perempuan tidak tahu, padahal itu dalam Syafi'i wajib itu. Dan ini harus disampaikan kepada ibu-ibu, ketika dia haidnya selesai asar, maka zuhur harus diqadha karena satu waktu ini. Walaupun kan kadang bertanya, loh, kita kan masih keluar haid. Bukan masalah itu. Ini adalah ta'abbudan. Kita penghambaan kepada Allah, kepada agama, bahwa itu adalah perintah yang diajarkan Rasulullah. Seperti itu. Jadi yang disebut dengan waktu darurah ini akhir waktu ketika mawani bagi orang yang tercegah untuk melaksanakan sholat ternyata telah hilang. Tapi waktu yang tersisa masih cukup untuk melaksanakan, maka pada saat itu harus melaksanakan pada saat itu juga. Tidak boleh santai-santai. Terus kemudian ini nomor berapa sekarang ya? 6. Yang keenam adalah waktu uzur. Tadi darurah, sekarang adalah waktu uzur. Waktu uzur ini adalah waktu yang ada karena uzur. Maksud daripada uzur di sini adalah contoh waktu asar bagi orang yang menjamak dengan sholat zuhur, dan asar menjamak takhir dengan waktu asar. Contohnya waktu asar bagi orang yang menjamak sholat zuhur, waktu asar bagi orang yang menjamak kemudian sholat zuhur dan asar dengan menjamak takhir. Artinya ada sholat zuhur yang kemudian diakhirkan ke asar karena ada udzur-udzur tertentu. Contoh seperti berperjalanan, tapi perjalanan sudah mencapai 2 marhalah. Itu kan juga zuhur yang disolati, tapi ternyata karena udzur dia sholat di waktu asar. Atau asar yang kemudian dijamak takdim, yang kemudian nanti waktunya asar itu berada di sholat zuhur. Kenapa? Karena udzur tadi. Ini juga nanti ada di
di bagian sholat asar. Ini namanya sholat waktu uzur. Bisa dipahami? Bisa. Jadi ada berapa tadi? 6. Ini kalau kita pisah-pisah macam-macam waktunya. Kemudian kalau waktu sholat asar, ini wa awal waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada qalila. Jadi mulai sholat asar ini ketika bayangan satu benda menjadi sama panjangnya lebih sedikit. Tadi kalau sama-sama panjang itu kan akhir sholat duhur. Jenengan panjangnya 5 meter, ternyata 5 meter juga seumpamanya. Lebih sedikit sudah masuk waktu asar. Sedangkan akhirnya wa akhiruhu ghurubus syamsi. Sedangkan akhir daripada sholat asar itu adalah terbenamnya matahari. Nah, ada 7 waktu di asar itu. Padahal sedikit ya waktunya, tapi terbagi menjadi 7. Pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah itu dari awal waktu sampai kira-kira setengah lamanya waktu asar. Kalau tadi kan waktu fadilah duhur seperempat, sekarang setengah. Kalau sudah melebihi, berarti kan kita kalau sama sudah akhir duhur, berarti sudah melewati setengah. Berarti udah mau puncak kita, sudah melebihi, berarti melebihi setengah dari kita. Kalau kita sama berarti waktunya sudah waktunya asar lebih sedikit, lebihnya setengah, berarti dia sudah akhir dari waktu fadilah. Kemudian yang kedua adalah waktu ikhtiar. Dari awal waktu asar sampai waktu di mana bayangan itu memiliki panjang 2 kalinya. Jadi kalau sama tadi waktu akhir duhur, ini 2 kali lipatnya. Maka itu termasuk akhir daripada waktu ikhtiar. Terus yang ketiga adalah waktu jawas. Yang sudah dijelaskan semua. Waktu jawas itu yang tidak memiliki kemakruhan. Jadi sholat di waktu itu tidak makruh. Kalau ikhtiar itu kan boleh milih, Pak. Boleh sholat di waktu itu atau enggak. Terus kemudian kalau jawas, ini sedikit ditekankan karena kalau sampai lebih bukan hanya makruh, tapi bisa haram. Kapan? Mulai dari waktu asar sampai terlihat kekuning-kuningan matahari. Sudah mulai kuning, itu waktu jawas tapi tidak dimakruhkan. Terus nomor berapa lagi? Keempat itu waktu jawas makruh. Jawas juga dimakruh. Kapan kita? Artinya kalau dimakruhkan tidak disenangi kita melaksanakan di sholat itu. Sah, cuma ya tidak sampai haram, cuma makruh saja. Kapan? Mulai waktu asar sampai waktu yang hampir mendekati terbenamnya matahari. Sekiranya masih cukup untuk melaksanakan sholat asar, artinya sudah mepet, tapi kita itu saking mepetnya hampir 4 rakaat itu tidak ada di dalam waktu asar. Jawas tapi makruh. Jawas itu kan boleh tapi ada potensi makruh. Yang kelima waktu haram. Mulai waktu haram itu mengakhirkan kita sholat. Sekiranya ketika kita sholat kita hanya mencapai 1 rakaat saja, sahnya sholatnya sah, masuk sholat ada, bukan sholat qadha. Kalau kita kan niatkan adaan lillahi, tapi kalau qadhaan, kalau qadha itu kan mengqadha, kalau adaan pada saat itu. Nah, kalau kita hanya menjumpai 1 rakaat dalam waktu asar, terus kemudian maghrib adzan, maka itu tidak sah, tapi ada potensi haram, dosa yang kita lakukan pada saat itu. Sholat sah sholatnya, tapi tetap haram. Terus apa lagi? Keenam ya? Sama, keenam itu adalah waktu darurah. Kalau tadi di duhur itu kan tidak ada waktu jawas yang makruh. Tapi kalau di dalam asar ini ada waktu asar yang makruh.
Kalau tadi itu kan jawas langsung kepada haram. Yang sekarang adalah haram sudah ada waktu darurat. Kapan? Yaitu akhir waktu asyar, di mana mawani ini adalah orang yang tercegah untuk melaksanakan sholat karena haid, gila dan sebagainya. Kemudian hilang pada detik-detik terakhir. Sedangkan waktu yang tersisa itu masih cukup melaksanakan takbiratul ihram dan lainnya seperti bersuci dan 2 rakaat. Nah, itu adalah waktu darurat. Artinya tetap melaksanakan dan tidak ada dosa di dalamnya. Sama di zuhur juga begitu. Terus yang keberapa lagi? Yang ketujuh waktu sama seperti tadi, waktu uzur, di mana waktu asar disolatkan di waktu asar lima zuhur. Jemaah. Artinya sebenarnya itu bukan waktu asar. Tapi karena ada udzur kita pindah ya. Kalau katanya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, katanya sudah ditentukan. Nah, memang itu ditentukan oleh Allah. Kalau ada udzur silakan majukan ataupun dimundur. Kalau dimajukan namanya jamak takdim, kalau dimundurkan namanya jamak akhir. Wah, cerdas. Terus memang sudah ini di luar kepala sebenarnya. Bagi panjenengan sebenarnya nggak usah dijelaskan, langsung makan ya, mantap. Karena sudah hafal tadi. Ditanya waktu ada berapa? Ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak tahu kalau ditanya zuhur ada berapa waktu. Ini mungkin susah. Terus waktu sholat maghrib ada berapa? Kapan waktu maghrib itu? Wa awal waqtil maghribi ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Jadi wa awal waqtil maghribi, adapun awal waktu maghrib itu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, dan wa akhiruhu ghurubus syafaqi al ahmari. Sedangkan akhir daripada sholat maghrib ini adalah saat hilangnya awan merah. Kalau sore kan ada awan-awan merah, Pak. Mau isya itu awan-awan merah hilang. Nanti isya nanti. Sholat maghrib ini memiliki 7. Padahal sedikit kan ya. Sholat maghrib ini tapi memiliki 7. Pertama, waktu fadilah sama. Kedua, waktu ikhtiar. Ketiga, waktu jawas. Yang mana waktu jawasnya ini tidak dimakruhkan. Kapan? Seukuran melakukan sholat dan kegiatan persiapan-persiapannya. Contohnya berwudu dan sebagainya. Nutupin aurat, gelar sejadah. Nah, kalau jenengan wudu, sholat, gelar sejadah itu sudah waktu jawas. Panjangnya maksudnya. Terus apa lagi? Yang ketiga ya? 4. Nah, 3 waktu ini, 3 waktu fadilah, ikhtiar, jawas ini bermula dari waktu yang sama dan berakhir pada waktu yang sama. RT saya enggak itu? RT saya ya. Maafkan, Pak. Insya Allah panjenengan, Allah dengan memaafkan itu Allah berikan pahala. Ketimbang menggerutu jenengan sudah begitu, di dunia nggak nyaman, di akhirat nggak dapat apa-apa. Di sini cuma makan di pos digerutuin. Ya nggak apa-apa, memang mereka salah. Cuma alangkah baiknya ketimbang menggerutu langsung istighfar, ya Allah, semoga kesabaran saya ini Allah engkau balas dengan berlipat-lipat balasan kebaikan. Nggak enak, Pak, memang saya aja lagi jelasin gini, buyar. Tapi ya kita maafkan mereka. Semoga kerendahan hati kita ini Allah balas, karena tidak ada kebaikan itu yang tidak mungkin oleh balas dengan kebaikan pula. Lanjut. Bau bakso. Iya. Ya. Oh ya. Sama berarti. Ada kuah-kuahnya. Lanjut. Adapun waktu setelah, bercanda Pak, jangan dimasukkan ke hati. Masukin ke perut saja nanti. Adapun waktu setelah berakhirnya 3 ini sampai hilangnya awan merah, maka disebut dengan waktu jawas yang dimakruhkan. Kalau sudah ada merah-merah.
sholat sah tapi Nah, penetapan makruh ini menurut pendapat kaul jadidnya Imam Syafi'i. Kaul jadidnya Imam Syafi'i ini ketika beliau itu berada di Mesir. Beliau mengatakan bahwa waktu sholat maghrib adalah seukuran waktu lamanya melaksanakan sholat dan persiapan-persiapannya. Ini adalah pendapat yang maksud. Jadi maghrib itu tidak panjang, Pak. Jadi persiapan sholat maghrib, persiapannya terus melakukan sholat maghribnya, habis itu hilang. Keenam adalah waktu darurah. Sama waktu darurah tadi. Jadi ketika bagi orang mawani melaksanakan ternyata 2 rakaat sudah habis waktu maghribnya, dia potensi dosa tidak ada, tapi karena dia tetap sholatnya disebut dengan sholat ada, sedangkan sholat 2 rakaatnya lagi tidak menimbulkan dosa, karena tidak ada hajat untuk meninggalkan sholat ataupun mengakhirkan sholat. Yang ketujuh, waktu isya yang dijadikan jamak dengan jamak takdim maghrib, atau jamak maghrib dijamak dengan waktu isya. Ayo lanjut. Waktu apa sekarang? Waktu sholat isya ya? Sholat isya ini waktunya wa awal waktu isya hurubus syafaqil ahmar. Awal waktu isya adalah saat hilangnya awan merah. Sedangkan wa akhiruhu tulu'al fajri shadiqi. Sedangkan akhir daripada sholat isya ini adalah terbitnya fajar shadiq. Fajar itu ada 2, Pak. Ada yang namanya fajar shadiq, yang kedua namanya fajar kadib. Kalau fajar shadiq ini bertahan lama, yang horizontal, cahayanya itu dari utara ke selatan. Tapi kalau fajar kadib itu selintas, itu ada cahaya, tapi cahayanya bohong, habis itu hilang, gelap lagi. Kalau fajar shadiq terus terang sampai matahari terbit. Terus, sholat isya ini memiliki 7 waktu. Pertama adalah waktu fadilah, seukuran orang melaksanakan sholat dan persiapan-siapannya, habis itu hilang fadilahnya. Artinya sholat fadilah itu, sholat di waktu fadilah itu lebih utama, lebih banyak pahalanya ketimbang sholat-sholat selain. Kalau jenengan sholat berjamaah di masjid, insya Allah sudah mencakup waktu fadilah. Tapi kadang 10 menit ya. Jangan-jangan sudah hilang juga itu, masuk waktu ikhtiar. Nunggu Karena tadi waktu fadilah untuk sholat asar itu seukuran persiapan wudhu, melaksanakan sholat, betul-betul aurat. Itu berapa? Kalau 10 menit ya udah habis. Rata-rata 10 menit sih di sini. Itu yang utama. Yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini bermula dari awal waktu sampai sempurnanya sepertiga malam pertama. Itu namanya waktu ikhtiar. Monggo jenengan sholat iya enggak iya. Setidaknya waktu ikhtiar ini sudah berada nomor 2 setelah waktu fadilah. Yang kemudian yang ketiga adalah waktu jawas. Sholat di situ jenengan sholat ya monggo, tapi kalau sholat tidak dimakruhkan. Mulai awal waktu sholat sampai fajar kadib. Karena fajar kadib itu belum waktunya masuk subuh. Jadi boleh jenengan sholat, tidak makruh. Nah, yang keempat ini jawas tapi makruh, yaitu bermula daripada fajar shadiq. Bermula dari awal waktu sampai ternyata mengakhiri panjenengan sholat sholat isya sampai mendekati fajar shadiq. Nah, sudah mau mepet tapi panjenengan sudah bisa melaksanakan sholat secara penuh. Yang kelima adalah waktu haram. Kapan waktu haram itu? Ketika panjenengan sholat ternyata hanya cukup 1 rakaat atau 2 rakaatnya di subuh. Nah, ini potensi haram, ini dosa. Keenam
adalah waktu dururat. Waktu dururat itu tadi itu tetap orang yang haid, kemudian dia berhenti haidnya, kemudian masih bisa mandi, ternyata setelah sholat dia hanya cukup 2 rakaat, kemudian dua rakaatnya di sholat yang lain, tetap itu disebut dengan sholat ada dan tidak ada timbul dosa karena dia tidak termasuk mengakhiri waktu sholat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah sholat udzur, yang mana sholat isya ini bisa dimajukan kepada sholat maghrib. Ternyata ada sholat isya di maghrib itu, tapi namanya jamak takdim. Yang terakhir adalah waktu sholat subuh. Kapan waktu sholat subuh itu? Wa awal waktu subuh itu tulu'al fajri shadiq. Adapun sholat awal waktu sholat subuh yaitu terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq. Artinya fajarnya yang jujur, yang benar-benar fajar. Tidak saat itu, tidak ketika keluar tahu-tahu hilang lagi, gelap lagi, tidak. Itu namanya fajar kadhib. Ini betul-betul terang sampai siang. Nah, akhirnya kapan? Wa akhiruhu tulu'us syamsi, dan akhir daripada sholat subuh itu adalah terbitnya matahari. Itu ada 6 waktunya. Pertama adalah waktu apa? Waktu fadilah, seukuran persiapan sholat dan melaksanakan sholat, itu fadilah. Yang kedua waktu ikhtiar, itu waktu awal waktu sampai terang. Itu waktu ikhtiar, boleh sholat itu, yang penting jangan sampai terbit matahari. Yang ketiga adalah waktu jawaz dan tidak makruh. Kapan? Dari awal waktu dari mengakhirkan waktu sampai ke merah-merahan sebelum terbit matahari. Karena kalau sudah terbit kan sudah hilang tubuhnya, Pak. Jadi sudah mau muncul matahari, sudah kelihatan tampak merah-merah ya. Tapi jenengan sholatnya masih mencukupi. Sampai muncul merah-merah, tapi belum sampai mendekati matahari. Kalau mendekati matahari, sudah ketika munculnya merah-merah itu sampai terbitnya matahari, ini jawaz makruh. Yang kelima adalah waktu haram. Wah, waktu haram ini jenengan mengakhiri waktu, ada kesempatan sholat, tapi ternyata nggak sholat, masih ngerokok, ngopi masih lama. Ternyata terbit matahari. Sebelum ternyata merah-merah sudah mau muncul, jenengan sholat, Allahu Akbar. Ternyata sudah mencapai 1 rakaat saja. Sholatnya sah secara ada, tidak secara qadha, tapi masih ada dosa. Kemudian yang keenam adalah sholat dururat, seperti yang kita bahas tadi, bahwa ada orang yang haid, kemudian dia sebelum waktu itu sebelum habis masih tersisa waktu untuk sholat. Kalaupun sholat dia ternyata tidak terpenuhi di dalamnya sepenuhnya, maka tetap tidak ada timbul dosa karena tidak ada kesengajaan di situ. Dan di dalam sholat subuh ini tidak ada sholat udzur karena tidak ada jamak takdim dan tidak ada jamak takhir. Cukup ya. Insyaallah bulan depan kalau masih kita dipertemukan oleh Allah, kita akan membahas tentang keharaman melaksanakan sholat. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila ada candaan. Di dalam materi ini tidak ada niat apapun, kita 00. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.